definisi dari flux magnetik itu apa, Jian? Jadi flux magnetik sendiri itu banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Bagus. Bisa dikatakan flux magnetik itu definisinya sama dengan flux listrik. Jadi ada garis-garis dari medan magnet yang menembus atau melintasi suatu luas bidang. Kalau di flux listrik itu kan medan listrik, kuat medan listrik yang menembus luas bidang. Kalau kita gambar itu, misalkan ini ada suatu bidang yang miring. Nah, garis-garis ini yang kita sebut dengan medan magnet. Untuk rumus dari flux magnetik sendiri apa, Jihan? Jadi flux magnetik itu sama dengan B dikali A kali cos alfa. B dikali A dikali cos alfa. Flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos alfa. Nah, untuk B sendiri itu menunjukkan apa? Menunjukkan medan magnet, satuannya Tesla. B menunjukkan medan magnet dengan satuan Tesla. Kalau dari gambar medan magnet ditunjukkan sama yang mana? Yang Yang itu yang mana? Garis panah. Garis panah. Itu semuanya tujuan dari ini flux magnetik. Terus A menunjukkan apa? Menunjukkan luas permukaan. A menunjukkan luas permukaan atau Yang luas bidang. satuannya meter persegi. Permukaan bidang dengan satuan meter Persegi. persegi. Terus alfa menunjukkan apa? Alfa itu sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis magnet bidang. Alfa sudut yang dibentuk antara medan magnet atau B dengan medan magnet atau B dengan normal bidang. Dari mana kita bisa mendapatkan sudut alfa ini? Dari flux. Kita bisa mendapatkan sudut alfa ini dari bidang ini dengan medan magnet. Misalnya dari gambar yang di atas ini kita gambar lagi dari samping. Ini ada medan magnet yang menembus suatu bidang miring kan ya di sini. Ya. Ini bidang yang dilewati atau ditembus dengan medan magnet. Nah, ada normal bidang. Normal bidang itu apa? Bidang yang tegak lurus dengan bidang yang ditembus medan magnet. Karena mereka tegak lurus, maka sudut yang dibentuk dari normal bidang maupun bidang yang ditembus itu membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu nilainya berapa besar sudutnya? 90 derajat. Kalau misal diketahui dalam suatu soal itu sudut antara bidang dan medan magnet, berarti cara kita bisa mendapatkan sudut antara medan magnet dan normal bidangnya gimana? Dari 90 derajat dikurangi dengan sudut yang diketahui, sudut dari bidang ke medan magnet. Misalkan kita pakai theta, itu menghasilkan alfa. Misalkan di sini ada contoh soal sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 40 cm persegi ditembus oleh medan magnet sebesar 200 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan besar flux magnetik yang dihasilkan. Nah, di sini diketahui ada bidang berbentuk persegi dengan luas 40 cm persegi. Medan magnet sebesar 200 Tesla. Sudut yang dibentuk 30 derajat, tapi dia yang membentuk terhadap bidang. Kalau misalnya kita gambarkan, ini bidangnya bentuk 30, berarti bidangnya miripnya gini. Ini medan magnet, ini bidangnya dari samping ya. Bidang dari samping, sudut yang dibentuk di sini membentuk 30 derajat. Nah, sedangkan sudut nanti yang kita pakai itu sudut yang tegak
tegak lurus dari normal bidang. Berapa sudut yang di sini? 60 alfa sampai dengan 90 derajat. Dari mana? Dari 90 derajat dikurangi 30 derajat, karena dia mesti membentuk siku atau 90 derajat. Jadi yang diketahui di sini yang pertama ada luas. Luas itu A sebesar 40 cm persegi. Satuan dari luas yaitu meter persegi, sehingga harus diubah dari cm persegi menjadi meter persegi. Berapa 40 cm persegi menjadi meter persegi? 40 kali 10. Naik apa turun? Naik 40 kali 10 min 4, karena dia naiknya 2. Dengan satuan cm persegi sekali naik harus dibagi 100. Nah, dibagi nolnya 2. 40 kali 10 pangkat min 4, karena dia naik 2 berarti dibagi 10.000. Ya. 10.000. Terus untuk medan magnetnya B sebesar 200 Tesla. Terus sudut alfanya 60 derajat. Kita masukkan ke flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos alfa. B nya 200 dikali A nya 40 kali 10 pangkat min 4. Terus alfanya cos 60 derajat. Berapa ini? 200 dikali 40 8.000. Cos 8.000 ini juga bisa dikonversi menjadi 10 pangkat. 8 kali berapa dia? 8 kali 1000. Jadi 8 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 dikali setengah. Kalau sudah sama kita cuma ngitung pangkatnya aja. Soal perkalian pangkatnya ditambah atau dikurangi? Ditambah. 10 pangkat 3, 10 pangkat min 4, berarti 3 ditambah min 4 min 1. 8 dikali 10 pangkat min 1 dikali setengah. 8 dikali setengah 4. Jumlahnya 4 kali 10 pangkat min 1 BB. Kalau bisa diganti desimal jadi 0,4 BB. Sampai sini paham?